Pertanyaan paling besar buat orang yang baru mau terjun ke bisnis event organizer adalah, gimana caranya gua dapetin klien pertama? Klien pertama tuh ibarat gerbang pintu masuk. Begitu lu udah dapet, peluang akan kebuka. Portfolio bakal kebentuk, networking udah pasti jalan. Dan bisnis lu udah nanti akan mulai kelihatan legit. Tapi dapetin klien pertama itu juga bagian yang paling sulit. Dan akhirnya bikin banyak orang mandek dan akhirnya berguguran. Gini, coba bayangin, lu udah mimpi punya I.O, udah punya ide brilian, bahkan udah bisa bayangin gimana serunya ketika lu nanti nge-handle event. Tapi lu malah stuck, karena gak ada satupun orang yang percaya sama lu. Rasanya tuh kayak jadi lingkaran setan. Lu nawarin jasa I.O dengan harapan bisa dapetin project, klien tiba-tiba minta portfolio, tapi lu belum punya portfolio, akhirnya gak dapet project. Gimana biar dapet project? Ya lu harus punya portfolio. Ini tuh pada akhirnya akan jadi sebuah lingkaran setan yang akan membelenggu lu sendiri. Oke, di episode kali ini gue bakal bahas dan kasih lu blueprint step by step gimana caranya dapetin klien pertama lo. Yang pertama, lu harus bangun personal attitude. Lu harus sadar, playbook nomor 1 yang pertama kali harus lu jual di bisnis event organizer itu adalah diri lu sendiri. Attitude lu itu akan jadi faktor penentu apakah orang percaya sama lu atau enggak. Jadi sebenarnya klien pertama itu biasanya bukan cuma beli jasa lu, tapi beli kepercayaan dari diri lu. Gimana caranya? Gue biasanya punya 3 step yang akan gue lakuin. Jadi yang pertama itu punya mental yes we can. Event itu dunia penuh masalah. Lu gak akan dipanggil kalau lu gak bisa nyelesain masalah itu. Jadi ketika lu ada kesempatan kerjaan apapun, langsung aja bilang bisa dan berani untuk eksekusi. Yang kedua, attitude humble tapi tetap percaya diri. Lu jangan sok tahu, nggak boleh sok tahu. Tapi juga jangan kelihatan minder. Tunjukin kalau lu siap kerja bagus, siap belajar, dan sekaligus sanggup mengeksekusi dengan sempurna. Yang ketiga, tunjukkan profesionalisme. Jadi profesionalisme itu harus benar-benar kelihatan dan dirasain sendiri sama klien lu. Dan itu harus terbangun dengan konsisten. Dan kadang hal profesional itu justru kelihatan dari hal-hal kecil. Kayak berpakaian, balas chat dengan cepat, responsif, dan cara menyelesaikan permasalahan. Jadi orang pertama yang akan kasih lu peluang itu biasanya bukan karena company profile lu bagus atau keren, tapi karena mereka percaya sama personality diri lu. Trust me. Yang kedua, siapkan materi promosi dasar. Jadi setelah attitude lu udah siap, personality diri lu udah siap, jangan masuk ke market dengan tangan kosong. Lu harus punya materi promosi dasar. Walaupun portfolio lu masih belum banyak, tapi tetap lu harus punya materi ini. Yang pertama, itu company profile. Minimal punya dokumen yang kelihatan profesional. Isinya profil perusahaan, layanan apa yang lu tawarin, dan sedikit cerita kenapa lu bikin I.O ini. Walaupun portfolio project lu masih sedikit, lu bisa isi dengan mock-up event, konsep yang pernah lu buat, atau foto dokumentasi dari acara-acara kecil yang udah pernah lu lakuin. Yang kedua, yaitu social media presence. Minimal banget itu Instagram. Sekarang ini, seluruh lini bisnis dan industri itu memanfaatkan sosial media. Dan tidak terlepas dari bisnis event organizer. Karena di industri event, calon klien itu justru sering ngecek Instagram lu dulu buat ngeliat gaya brand lu seperti apa, gaya komunikasi lu kayak gimana, dan hasil kerjaan yang lu udah pernah lakuin itu hasilnya seperti apa. Mereka tuh pasti akan ngecek sosial media dulu. Posting secara konsisten 3-6 konten di awal. Bisa tentang tim lu,
behind the scene event kecil yang udah pernah lo lakuin, atau sekedar tips ringan tentang dunia event organizer. Intinya, kasih kesan bahwa bisnis lu itu beneran eksis. Dengan adanya materi dasar ini, klien itu nggak akan ngelihat lu sebagai pemula, tapi sebagai IO yang serius dan udah punya identitas. Yang ketiga, promosi ke circle terdekat. Langkah berikutnya, mulai jualan ke circle terdekat. Kayak keluarga, temen, atau kenalan di komunitas. Ini mungkin terdengar gampang ya, tapi faktanya justru ini salah satu hal yang paling sulit. Kenapa? Karena sebenarnya mereka itu udah kenal lu sebelumnya. Jadi lu harus meyakinkan sekeras mungkin bahwa sekarang lu udah bisa jadi solusi profesional buat mereka. Tipsnya gimana? Yang pertama, jangan malu sounding ke orang terdekat kalau lu sekarang buka jasa IO. And that is one of part branding personality lo. Yang kedua, bikin penawaran yang jelas. Tunjukin company profile dan Instagram tadi yang udah lu buat. Jangan ragu untuk nge-share sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, yakinkan mereka bahwa lu bisa deliver event yang rapi, meskipun project lu masih sangat kecil dan sedikit. Project event gua itu pertama bener-bener berasal dari tempat kantor gua dulu kerja. Gua listing satu persatu siapa teman-teman gua yang potensial. Abis itu gua tawarin jasa event gua, dan pada akhirnya gua dapat kerjaan pertama yang bener-bener kecil dan begitu seneng banget ketika gua dapet kerjaan itu. Circle terdekat ini bener-bener bisa jadi stepping stone untuk lu dapetin project-project selanjutnya. Number 4. Gabung ke komunitas sama dengan leads baru. Jadi di industri event, network adalah segalanya. Trust me, it's everything about network. Jadi salah satu cara tercepat buat dapetin leads adalah gabung ke komunitas. Bisa komunitas bisnis, komunitas kreatif, atau bahkan asosiasi IO. Di Indonesia tuh banyak banget, salah satunya tuh Backstager. Kenapa ini penting? Karena di sana banyak decision maker atau orang yang bisa kasih lu akses ke project. Jadi dengan gabung ke komunitas, lu bukan cuma nambah kenalan, tapi juga dapat visibility. Kadang tawaran kerja itu nggak datang dari pitching formal, tapi dari obrolan ringan di coffee break sebuah seminar. Jadi invest waktu lu buat aktif di komunitas. Introduce diri lu sendiri sebagai IO. Kasih kartu nama dan tunjukin sikap profesional. Dari sini, klien pertama bisa aja datang dari cara yang nggak pernah lu sangka-sangka. Nomor 5, ambil tawaran pertama apapun itu. Poin paling krusial, tawaran pertama biasanya nggak datang sesuai dengan ekspektasi. Bisa aja proyeknya kecil, budgetnya minim, atau lingkup kerjanya ribet banget. Tapi inilah pintu gerbang lu. Jadi kalau ada tawaran lewat depan mata lu, jangan kebanyakan mikir, ambil, pelajari, eksekusi. Karena dari project pertama inilah banyak banget yang lu bisa dapat. Di antaranya, yang pertama, experience nyata. Jadi bukan lagi teori, tapi praktek di lapangan kerja langsung. Yang kedua, lu pasti akan dapat dokumentasi untuk portfolio. Ini part yang paling penting. Jadi ketika lu dapat kerjaan pertama, lu harus banyakin foto-foto di kerjaan ini, banyakin bikin video, bikin testimoni ke klien, minta testimoni ke klien. Jadi ketika lu udah punya portfolio ini, langsung masukin ke company profile lo. Yang ketiga, confidence. Ketika lu dapat kerjaan pertama, lu udah punya bukti bisa deliver event. Walaupun eventnya kecil, it's okay. Tapi event yang sudah terlaksana dengan baik, klien lu puas, itu pasti akan ningkatin rasa percaya diri lu. Event pertama itu memang butuh sebuah keberanian dan sedikit nekat. Tapi tanpa langkah ini, lu gak akan pernah punya portfolio buat melangkah ke step berikutnya. Jadi, cara dapetin klien pertama itu jelas bukan tentang seberapa besar modal lu, tapi seberapa siap lu memposisikan diri. Mulai dari bangun attitude profesional, siapkan materi promosi dasar,
Promosiin ke circle terdekat, aktif di komunitas, dan jangan ragu ambil tawaran pertama yang datang, apapun itu. Kalau lo ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa buat subscribe, kasih like, dan share ke teman lo yang lagi kepikiran untuk mulai bisnis I.O. And if you wanna explore deeper or maybe collaborate, drop your comment. Remember, every I.O. start with just one client, and that one client could be the beginning of your success story. Thank you for watching. See you in the next video.